Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Sirah Nabawiyah tentang kondisi politik di tanah Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang para penguasa di tanah Arab atau imarah di tanah Arab. Sekarang kita akan jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka atau di kalangan bangsa Arab. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah, dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terlebih lagi di seluruh Arab, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan istilah yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk berpoya-poya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenang-wenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan dan mendapat berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak yang hilang dan terabaikan. Sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tak pernah merasa tentram, karena mereka juga merasa menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Syam. Sedangkan kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama. Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. Tetapi kekuasaan di Hijaz di bantah bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintah, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan mereka. Mereka berkuasa di Tanah Suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan melaksanakan hukum syariat Nabi Ibrahim. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang ini. Tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Subscribe channel kami untuk video edukasi Islam yang lebih menarik. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan bagikan video ini jika Anda merasa terinspirasi. Mari bersama-sama mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW dan menerapkan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan kita.